A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, abang kakak ya bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Ustadz Iqbal. Mirip sekali ya tadi ya mukanya ya. Saya kira saya tadi tuh ngisi tuh. Alhamdulillah tadi sudah dibahas Al-Baqarah 261. Mathalul ladzina hummilut taurata mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Al-Baqarah 261 ini ya Bang Kakak adalah ayat motivasi awal. Ayat motivasi awal untuk orang-orang yang baru belajar berinfak. 261 itu cerita tentang 1 diganti jadi 700 kan. Coba lihat, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila. 1 jadi 7. Nah, buat orang-orang yang mungkin berpikir tentang saya dapat apa, saya dapat berapa, maka ayat ini pas sekali untuk dia. Itulah yang disebut dengan dosis kepengasuhan. Jadi untuk kawan-kawan yang misalnya kayak Dapi, Faisal Kasela ya, Ustadz Nizar baru ketemu dengan umat. Nah, ayat-ayat inilah yang tepat gitu. Al-Baqarah 261 ini membuat orang-orang yang berpikir aku ento opo, aku ento piro tuh nyambung. Ini hebatnya Quran. I'jazul Quran. Bagian dari keistimewaan Al-Quran. Jadi buat orang-orang yang ya maksudnya tuh dia materialistis dan realistis gitu. Dia bilang ya aku ngasih, aku dapat apa gitu. Nah, maka Allah kasih perumpamaan 1 jadi 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tadi 1 cabang itu ada 100. Berarti 1 berbanding 700. Betul gak kira-kira? 1 jadi 7. Ya kan? 7 jadi masing-masing dari 1 dari 7 itu 100. Berarti kan 1 berbanding 700 nih. Nah, kalau kau dapat kalau kau ngasih 1 kata Allah, aku ganti 700. Nah, bagi pengusaha infaknya saudagar gitulah. Infaknya pedagang. 1 banding 700 ini menguntungkan bagi dia. Wah, lumayan nih, ya kan? 1 700. Dan Allah bilang lagi di ayat yang sama, wallahu yudha'ifu liman yasha. Nah, ada kalimat wallahu yudha'ifu liman yasha. Yudha'if itu artinya dilipat gandakan. Yudha'ifu liman yasha, Allah lipat gandakan kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi buat abang kakak ayah bunda yang hari ini mungkin lagi cari pola bagaimana bisa hidup tuh bereksponensial, bertumbuh. Nah, bacalah Al-Baqarah 261 ini. Makanya ada orang yang sedekah 1 diganti Allah 10 kali lipat. Ada yang 15 kali lipat, ada yang bahkan 100 kali lipat, ada yang bahkan berkali-kali lipat. Ada teman saya dulu 2012, sahabat gitu ya. Ini saya sering ceritakan tentang beliau. Beliau punya utang. Punya piutang. Punya piutang itu 80 juta. Orang minjam sama dia 80 juta enggak balik-balik. Akhirnya dia sambil makan bakso di depan warung kopi Tok Aji itu kejadian 2012. Beliau bilang gini, apa sih ikhlaskan ya? Anggap jalan sedekah. Pandai aja nanti Allah ganti dengan lebih baik. Dia cuma ngomong gitu aja. Kayak enggak ikhlas juga, tapi ya nyeplos gitu aja. Nggak sampai 3 minggu abang kakak habis kejadian itu Allah ganti uangnya tuh kurang lebih 800 juta dari 80. Berarti berapa kali lipat tuh? 10 kali lipat. Nah, yang kagetnya saya adalah beliau bilang, bang kata dia, bisa ketemuan enggak? Padahal waktu ketemu sama saya tuh motor minjam, bakso kena bayarkan bahasanya gitu ya. Tapi ngajak ketemuan di mall. Ngajak ketemuan di mall, dia ngasih duit 1 kantong plastik. Isinya 20 juta. Dia bilang ini baru pembukaan bang katanya. Insya Allah nanti ada lagi saya geser katanya. Total dia geser ke kita tuh kurang lebih 70 juta. Itulah yang akhirnya jadi AC di Masjid Kapal Munzalan, vacuum cleaner. Itu awal-awal Munzalan punya AC itu duit beliau tuh 70 juta.
Saya tanya, gimana ceritanya bang, kok bisa dapat duit mendadak, tidak sampai 1 minggu, tidak sampai 3 minggu. Dia bilang, orang tua istri saya jual tanah, laku, istri saya dapat bagiannya kurang lebih 900-an juta. Nah itu 2012 abang kakak. Saya masih mengkampanyekan Allah mengganti, Allah melipat gandakan dan segala macam. Itu tahap 1 ya. Jadi tahap 1 itu bisa dibilang ya tahap transaksional gitulah kira-kira ya. Apa tahap 1? Karena kita masih berpikir aku dapat apa? Aku dapat apa nih juga tidak salah. Karena Allah juga yang menjanjikan. Karena dan tahu manusia itu memang hitung-hitungan, manusia itu pelit. Jadi nih kita belajar ya, Al-Baqarah 261. Tahap 1 ya, tentang memberi nih. Judul kita give, memberi. Jadi ini tahap apa tadi? Transaksional. Saya dapat berapa? Oke. Selanjutnya Bang Aka, ada lagi tahap yang ini agak cepat, tidak apa-apa ya. Nanti antum lihatlah di mana-mana ayat infak tuh mulai banyak. Nah, tadi tuh masih pakai angka kalau 261. Sekarang masuk 9 ayat 99. Coba lompat. Kita lompat dari Al-Baqarah, kita lompat ke At-Taubah. Jadi ini tahap 1. Boleh untuk pemula. Namanya anak kecil kan? Namanya anak kecil. Namanya juga anak-anak, ya kan? Dia masih belajar infak. Ya enggak apa-apa, kasih Al-Baqarah 261. Nah, abang kakak yang ini jangan saling menggunjing. Nah, ini saya bahas hari ini ya. Infak kok berharap-harap pahala. Lah, namanya baru mulai. Namanya anak-anak, ya kan? Baru kenal dia. Otaknya masih transaksional. Nah, surat 9 ayat 99 sudah mulai. Apa kata Allah? Ada beberapa poin di situ. Orang yang berinfak di jalan Allah itu yang pertama adalah dekat dengan Allah. Sembilan ayat 99. Apa enggak? Al-Baqarah dari 261. Al-Baqarah 261 itu dilipat gandakan. Ya, 1.700. 1 berbanding 700. Tahap pemula, beginner. Nah, ada yang naik level. Al-Baqarah 261. Ya kan? Ustadz, kalau kita sedekah tapi minta imbalan atau balasan gimana hukumnya? Sabar ya. Pelan-pelan. Baru kita bahas. Yang 999 itu adalah orang yang berinfak, ya, bersedekah, lalu mengharapkan apa dia? Dapat apa dia dari infak itu? 1, bisa dekat sama Allah. Apa yang pertama? Bisa dekat sama Allah. Yang kedua, dapat doa Rasulullah. Nah, ini sudah mulai bukan duit lagi ini nominalnya, bukan aku ento opo. Masih aku ento opo, aku ento piro tuh masih. Saya dapat apa nih? Dapat dekat sama Allah. Apa yang pertama? Dekat sama Allah. Yang kedua, dapat doa Rasulullah. Terus apa lagi di sini? Ala innahum qurbatul lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmatih innallaha ghafurur rahim. Ada 2 lagi hadiah setelah dapat doa Rasulullah, dimasukkan ke dalam rahmat Allah. Sayudkhiluhumullahu fi rahmatih dan innallaha ghafurur rahim. Diampuni plus disayang Allah. Nah, kadang di mana letak konfliknya Bang Kakak? Orang-orang yang sudah sampai di level 2, di level software, di level rasa bahasanya ya. Ini apa level yang kedua nih? Level rasa. Kalau tadi kan masih level fisik, transaksional. Orang yang di level rasa, merasa dirinya lebih baik, lalu menilai orang yang mengharapkan pahala tuh enggak benar gitu. Masa mobil dia sholawatin, masa baca Al-Kahfi supaya kaya, masa baca apa? Al-Waqiah supaya enggak miskin, supaya utang lunas. Wah, berkelahi. Ustadz-ustadz yang ngajarin diserang, netizen diserang, pokoknya di SJW, Social Justice Warrior. Ya kan? Di sini jadi konflik besarnya.
Yang satu sudah bicara rasa, ya kan? Yang satu lagi sudah masih bicara fisik. Berantem enggak? Kalau bahasa orang Jawanya gelut. Dan itu bulat aja. Kamu sedekah enggak ikhlas, kamu sedekah. Ya ikhlas enggak ikhlas itu urusan Allah yang nilai. Tugas kita lakukan, lupakan. Nah, ada orang-orang yang sedekah terang-terangan, Ayaman, boleh. Ada sedekah diam-diam, boleh. Dimensi infak itu kan 4 ya Bang Kakak ya, diam-diam, terang-terangan, kemudian di waktu lapang maupun di waktu sempit. Bisa dipahami enggak kira-kira materi pagi ini ya? Ada Pi? Paham enggak Davi? Apa? Infak di waktu, infak yang fisik. Itu orang tuh masih transaksional otaknya. Nah, minimal yang di depan saya nih lah, paham gak kira-kira? Ngapa terjadi konflik terus gitu? Ustadz-ustadz yang ngajarkan pun sering juga diadu gitu oleh pengikut-pengikutnya. Ustadz ini ngajarkan 1:700 kok. Iya benar, Quran yang disampaikan. Loh, kata ustadz saya tuh nggak usah dihitung-hitung, terserah aja, ngapain sih infak kok minta-minta balas sama Allah. Yang satu bicara rasa, yang satu bicara fisik. Beda kan mukhotobnya. Misal gini, Dapi, nanti kalau Dapi puasa 30 hari, saya kasih sepeda. Menarik gak? Hah? Kalau sepedanya Brompton, oke lah ya. Kalau sepedanya roda 3, Pi? Ah. Tapi kalau di level-level Fatih, misal gitu. Fatih, nanti kalau Fatih selesai puasa, ayah belikan mainan gitu. Mau Fatih? Mau. Ini yang disebut dengan kebertahapan dosis, ya kan? Saya pernah bilang Ayaman ke teman-teman saya, doa anak yatim itu bonus, niatkan yang pertama karena Allah. Lah marah dia. Iyalah, kau ngomong sama budak kecil, kau ngomong sama anak-anak. Ya, saya mau tanya dulu, abang-abang yang di TikTok sama di Instagram, dapat nggak poin yang saya sampaikan ini? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, lanjut ya. Nanti di level ketiga supaya ada pembanding, di level ketiga ada lagi orang tuh. Di level 3 nih level paling tinggi Abang Kakak. Cuma enggak semua orang bisa sampai di level ini. Di level 3 dia sudah enggak lagi berpikir macam-macam. Ini yang saya bilang dengan PRA kemarin. Yuk buka Al-Baqarah 207. Mundur lagi kita. Setelah dari Al-Baqarah 261 lompat ke At-Taubah 999, mundur ke Al-Baqarah 207. Dapat enggak? Saya menyebutnya para. Paranya R dan A-nya huruf besar. Jadi letak konfliknya itu di sini Abang Kakak. Para. Apa itu para, Ayaman? Singkatan dari pejuang ridho Allah. Baca. Faisal lagi pegang laptop ya? Nggak buka Quran. Dapat nggak Al-Baqarah 207? Ayo baca. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillahi wallahu ra'ufun bil ibad. Simple nggak hidupnya? Apa artinya? Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba. Dia tidak ada berpikir reward, tidak ada berpikir nama. Dan Allah bilang mengorbankan dirinya. Berarti kalau dia dengan ustadz, dengan guru, dia khidmat. Yang seperti saya pernah cerita, ayah saya almarhum dulu, ya kan, dia kepala dinas. Tapi begitu ada ulama, dia bawakan tasnya. Dia ngaturkan jadwal, dia nyupirkan. Ayah saya tuh kalau di kantor tinggal tunjuk-tunjuk ya bahasanya. Tapi saya dengar cerita dari mama, waktu kalau ada ulama dia ngerendahkan. Nah, Allah balasnya ke saya. Hari ini Allah takdirkan saya punya rezeki begitu. Tapi di awal-awal sebelum saya jadi yang seperti yang teman-teman lihat sekarang, saya ini bagian sama kayak Randi, sama kayak Bang Adi, persis. Nge-rapping. Kalau ada ustaz-ustaz dari Jakarta datang ke Pontianak, saya lah yang bagian nge-rapping. Saya lah yang bagian check-in kan tiket. Belum ada santri bandara waktu itu. Nah, ini tahap ketiga Bang Kakak. Jadi yang tahap 3, jangan menghina yang tahap 1. Cobalah dirangkul adik-adiknya tuh. Nama gak adik-adik. Antum iya udah level tinggi, tapi nanti iblis setan masuk ke hati antum.
masuk di level apa setan? Ana khairun minhu. Yang sering terjadi kan begitu. Yang sudah ikut pengajian, ikut halaqah, ikut pengajian-pengajian yang sifatnya kelompok-kelompok, nengok orang belum pakai jilbab langsung sinis matanya. Kau kesetanan juga. Kenapa enggak dirangkul? Daripada cibir, belikan jilbab yang bagus, suruh dia pakai. Kak, pakai. Dulu kita pernah bikin di Car Free Day itu tukar jilbab. Jadi jilbab yang sedang dipakainya, misalnya pendek, kita kasih jilbab yang bagus, yang agak panjang. Yang lama ditinggal di situ, yang baru boleh bawa balik. Udah dicuci, udah di laundry. Dulu pernah kita bikin program kayak gitu di Car Free Day. Alhamdulillah responnya bagus. Nggak sampai ini, Kak, terus kita bilang, kakak cantik, Kak, pakai yang lebih panjang, Kak. Ngasih motivasi. Hari ini konflik ini 3 ini abang kakak. Ada yang sudah sampai di level 207, merasa dirinya lebih soleh, sehingga nengok orang yang baru memulai berinfak, langsung dianggap sesat. Saya lebih baik ini abang kakak. Ana khairun minhu, itu kalimatnya iblis laknatullah alaih. Ketemu tak kira-kira di mana letaknya? Ada satu ustadz yang memang terkenal ngajak sedekah. Lalu dia ini main di level ring 5, ring 4, yang memang orang-orang itu belum ngerti sedekah. Bagi mereka sedekah itu keluar duit. Nah, ustadz ini ngajarkan fadilahnya sedekah adalah kau akan tenang, kau akan bahagia. Jangan kau campur aduk, kan ini bahlul-bahlul juga kadang-kadang budak-budak nih. Pendakwah-pendakwah muda, hati-hati kita ya. Yang baru-baru mulai mau dakwah, ambil positioning, kasih penjelasan. Nanti diadu-adu. Yang satu sudah sampai di level tasawuf, sudah di level ma'rifatullah, sudah di level tazkiyatun nafas. Dia sudah tidak peduli lagi dengan reward dan hadiah. Dia ngejar ridho Allah. Oh, berarti level 3. Bisa dipahami tidak tapi? Di mana letak konfliknya? Hah? Ada dosis. Ada level 2. Level 2 ini tentang rasa. Dia masih perlu tuh sesuatu, tapi sudah bukan duit lagi transaksionalnya. Dia pengen dekat sama Rasul. Dia pengen dapat doa dari Rasul. Dia kan dekat sama Allah, dimasukkan ke dalam rahmat Allah, diampuni. Itu level 2. Boleh enggak? Boleh. Ada orang yang di level 2 ini. Tapi jangan kaget. Banyak yang masih di level 1. Makanya pakai Al-Baqarah 261. Makanya dimotivasi pakai Al-Muluk, dimotivasi pakai Al-Waqiah, dimotivasi pakai Yasin, dimotivasi pakai surat-surat ini. Ini nanti berkelahi. Yasinan terus. Ya bagus daripada dibaca togel. Baca ramalan bintang. Enggak apa-apa lah mendingan baca. Tapi jangan Yasin aja, Yasin dulu. Kan gitu Ustadz yang ngajarkan. Yasin dulu, Al-Waqiah dulu, Al-Muluk dulu, gitu kan? Kelahi ya gitu nih. Kalau kelahi kaya mending kelahi miskin. Miskin, tak berduit, busuk hati, bodoh kan? Enak sekali iblis masukkan kita ke neraka tuh. Janganlah berkelahi abang kakak. Sampai kapan mau berkelahi terus? Ya kan? Saya juga pesan ya sama ustadz-ustadz, ya kan? Jangan mau ustadz diadu domba. Jangan mau dipecah-pecah sama jamaah. Kadang-kadang bukan jamaah juga, dia memang agen pecah belah, memang mafia dimasukkan ke dalam itu. Apa ndak duduk bareng-bareng, ya kan? Ada kesalahan, ketemu, ya kan? Datang, saya bilang saya kalau di Pontianak ndak pernah nutup diri, ya kan? Bisa ketemu sama saya di Pontianak. Di mana ketemunya? Masjid. Siapapun yang misalnya datang, nanti saya tanya apa keperluannya bang. Oh saya ini mau begini konsultasi tentang rumah tangga. Oh kita udah punya divisinya, ada Samara Center. Ustaz saya mau begini mau ngobrol tentang infak. Cuman ada Baitul Mal, kita geser. Tapi bisa ketemu, mau foto tanya sama yang udah pernah sampai. Ya kan? Betul nggak tapi? Bisa nggak ketemu sama Ayah Man? Bisa. Antum kita buka kok. Nah, ahlan masalah. Cuma memang di Masjid Kapal Munzalah semuanya sudah ada sistemnya. Oh, saya mau ngomong tentang guru ngaji kampung, tukang gali kubur. Ada Indonesia Muslim Miskin, ada Bang Dapi, ada Kak Winnie, ada Bang Faisal. Ya kan? Oh, gimana mau buka cabang Munzalan untuk program kebaikannya? Oh, ada koordinator kepengasuhan wilayah. Semua ada divisinya, Bang Kakak. Kita sudah bikin sistemasi. Nah, ada ibadah from anywhere. Ada juga namanya sistemasi dakwah.
sistemasi amal soleh. Jadi ada urusan Baitul Mal. Oh, mau nanya tentang wakaf, kita sudah punya konsultan wakaf. Ada Baitul Wakaf Munzalan Indonesia. Abang kakak mau nanya-nanya wakaf, tanya, datang ke Munzalan. Follow akun ini atau buka website kita www.masjidkapalmunzalan.id. Ya kan? Nah, infak beras tuh gimana ya, Man? Infak beras, ya kan? Ada di infak beras ada di Instagram kita, ya kan? Selain di TikTok di mana lagi Ayaman? Ada di website, ada di Instagram, banyak. Tinggal cari aja Munzalan gitu. Buka Munzalan official ada, munzalan.id ada. Buka website aja, Insya Allah banyak informasi di situ. www.munzalan.id. Nanti ditulisnya dot pula, ya kan? www.masjidkapalmunzalan.id. Nah, tengok ya. Ini contoh kasus ya. Ustadz, minta amalannya dong supaya rumah kami cepat terjual. Gimana amalannya? Kemarin ada gak yang nanya saya gitu tuh? Saya suruh istighfar. Astaghfirullahaladzim min kulli dzanbin wa atubu ilaih. Kenapa istighfar? Istighfar itu kata Allah di surat Di surat Nuh 71 itu membuka pintu rezeki, dilipat gandakan hartamu, ya kan? Tapi kalau orang mau di level 3, ya kan? Bismillah, udah dipasang plang, diiklankan, lalu dia bilang, ya Allah, saya jual rumah ini supaya tidak punya lagi utang-utang riba. Saya jual rumah ini ya Allah supaya bisa tambah dekat sama Engkau. Saya lakukan ini ya Allah supaya mendapatkan ridho Engkau. Langsung level 3. Ya rumah itu dibeli sama Allah lah. Kan gitu cara berpikirnya. Mau dibeli sama Allah atau dibeli sama manusia. Maka kita sebagai pendakwah juga tidak bisa pukul rata semua jamaah kita nih, pilih-pilih. Maka saya tidak pernah posting sesuatu tuh yang bias gitu. Kalau di kayak misalnya di Instagram, tidak mau saya bahas-bahas yang bias. Budak-budak yang editor kadang-kadang suka tak sabar naikkan konten tanpa izin saya. Kita tidak kena marah, saya yang kena rujak sama netizen, ya kan? Tapi udah biasa kan. Kena puji udah sering belum tapi? Kena caci maki? Ya kan biasa. Tetap tidur nyenyak, tetap makan enak, ya kan? Tak berkurang, mata saya tak hilang 3 jadi 1 itu tak ada. Tetap masih segini ya. Dicaci maki di mana? Saya takut nak sedekah lewat media sosial banyak sangat mencuri account orang. Ada lembaga-lembaga. Kita punya lembaga amil zakat nasional, ya kan? Di Munzalan itu abang kakak, Baitul Malnya sudah lembaga amil zakat nasional. Dengan izin Allah, ini pertama di kalau levelnya Kalimantan Barat, ini pertama di Kalimantan Barat ada lembaga amil zakat yang levelnya nasional. Pertama di Kalimantan Barat, belum ada yang lain. Kalau yang lain di Kalimantan Barat itu cabang, ya kan? Ada dompet duafa, ada rumah zakat, ada hidayatullah, ada lazismu, itu semuanya cabang. Pontianak adalah cabang. Kalau Baitul Mal Munzalan Indonesia atas izin Allah ini pusat. Pontianak pusatnya, Jogja itu cabang, Jakarta cabang, Bandung cabang. Ada kurang lebih 30-an cabang se-Indonesia. Kalau gerakan infak beras ada di kurang lebih 140 kota se-Indonesia. Indonesia Muslim Miskin, Pontianak pusatnya. Nah, doakan semoga nanti juga bisa berkembang ke seluruh Indonesia. Kita baru mulai di Pontianak, ya kan? Jelas ya bang kakak ya. Jadi Masjid Kapal Munzalan itu payung besarnya. Di bawahnya ada pusat dakwah, itulah yang ruang kehidupan, apalagi ruang mu'alim, Samara Center dan segala macam itu. Di bawahnya ada lagi, sampingnya ada amal pendidikan, ada KB, ada kelompok bermain, ada TK, ada SD, ya kan? Insya Allah juga nanti mohon doanya kita akan bikin SMP dan SMK. Ada pondok multimedia, ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal, itu nanti di bawah amal pendidikan. Lalu ada lagi Baitul Mal Munzalan Indonesia dengan izin Allah punya gerakan infak beras, punya Paskas Rescue, gerakan kemanusiaan, bencana dan lain-lain itu ada. Di bawahnya lagi, di sampingnya kita punya unit usaha. Unit usaha itu disebutnya Baitul Muamalah atau Munzalan Tijarah Center. Itu PT, ada Roti Bahagia, ada Munzalan Store dan segala macam. Jadi kalau GIB yang ada di daerah-daerah itu di bawah siapa dia? Di bawah Baitul Mal Munzalan Indonesia.
Jadi Masjid Kapal Munzalan itu punya 4 kaki besar. Ada pusat dakwah, ada pendidikan. Jadi masjid yang punya pusat dakwah, masjid yang punya pendidikan, masjid yang punya baitul mal, masjid yang punya bisnis. Saya ikut Paskas sejak 3 tahun yang lalu. Itu resmi kan Ustadz? Di mana Paskasnya? Kalau Paskas yang resmi itu ada sekolahnya. Ada namanya Pondok Paskas, ya kan? S1, S2, S3, ya kan? Ada level 1, level 2, level 3. Kalau yang resmi itu yang belajar. Kalau yang ndak belajar, ndak sekolah, ndak ada itunya, itu berarti ndak resmi. Tanya, cari info. Nah, makanya nih banyak orang kan mungkin belum tahu. Saya juga jarang cerita tentang Masjid Kapal Munzalan. Jadi Masjid Kapal Munzalan itu holding besarnya. Kalau Indonesia Mustal Miskin di mana ya, Man? Indonesia Mustal Miskin itu mitra dakwahnya Munzalan. Karena itu program pribadi saya dengan Bunda Uung bikin lembaga dakwah baru. Jadi menjadi mitra, tapi menjadi mitranya Munzalan. Untuk program zakat, kita kerjasama, didistribusikan ke guru ngaji kampung, tukang gali kubur, mandi jenazah. Kalau kita ke daerah-daerah, dulu pernah bikin event Bahagia Camp. Nah, Bahagia Camp itu kita buat untuk mensupport gerakan infak beras di kota tersebut. Kita udah pernah bikin di Samarinda 2 kali, pernah bikin di Palu 1 kali, pernah bikin di Lampung 1 kali, di Bogor 1 kali. Total udah 5 kali kita bikin kan. Itu Bahagia Camp. Tujuannya apa? Untuk menaikkan gerakan infak beras. Jadi walaupun Indonesia Mustal Miskin itu program saya pribadi dengan Bunda Uung dengan tim, tapi kita tidak ganggu program induk. Program induknya apa? GIB. Jadi kita kolaborasi. Saya pengen nyontohkan sama kawan-kawan yang berdakwah, jangan mancing di kolam orang. Jangan ngambil kesempatan di kolam orang. Orang yang bikin kolam, kita yang mancing di situ. Itu tidak punya adab namanya. Ya kan? Saya founder Infak Beras, saya juga founder Indonesia Mustal Miskin. Nah, saya gandeng bikin event bareng-bareng. Bagi tugas, kakak-kakak yang punya program-program, ya kan, yang bagus-bagus, tinggal kolaborasi sama GIB, tanya pondok ini udah dapat belum, apa yang kurang. Jadi bisa kolaborasi sama kakak, bukan bersaing tapi bersanding, bukan berkompetisi tapi berkolaborasi. Apa yang membuat orang tuh mudah untuk sinergi? Apa yang bikin orang tuh mudah untuk berkolaborasi? Satu aja, yang dikejar adalah ridho Allah. Apa yang dikejar? Jadi orang kalau sudah di level 207, dia udah tidak peduli nama tuh. Dia udah tidak peduli bendera. Dia sudah tak peduli bendera. Nih, Maluku hubungi siapa? Hubungi aja pusat. Hubungi Munzalan pusat ya, nanti biar kita bantu hubungkan. Tuh ada yang nanya di Maluku, Indonesia Timur, siapa kawan-kawan Indonesia Timur? Silakan bergerak di TikTok tuh. Kak Amel Alfionita. Silakan dikontak di TikTok siapa yang punya ini pengurus Indonesia Timur atau Paskas Indonesia Timur, silakan merapat. Nah, Bang Samad tuh di TikTok, antum di Instagram tuh. Buka TikTok ada Kak Amel, itu bilang Maluku Tengah. Insya Allah sudah ada cabang kita di sana. Jadi masjid punya cabang dakwah di bidang pusat dakwah kemasyarakatan, ya kan, dakwah keluarga, dan juga dakwah dakwah kemasjidan. Dah. Jadi abang kakak ayah bunda dengan lembaga-lembaga dakwah yang lain gimana? Kita kolaborasi. Saya sering bilang sama founder-foundernya, kami di Munzalan ngasih beras, antum datang nih ngasih lauk, bagus, itu keren. Antum datang bawa air bersih, sip, mantap. Kita bagi tugas, jangan tumpang tindih. Pondok yang udah dibantu lagi. Beberapa stok pondok numpuk, tapi di pondok lain tidak ada sama sekali. Ini kan kebodohan penggerak dakwahnya. Tidak mau sinergi, tidak mau kolaborasi. Kalau tadi saya bilang tujuan utamanya adalah mengejar ridho Allah, Al-Baqarah 207, kita tidak akan kelahi. Kita tidak akan menganggap lembaga dakwah lain itu saingan. Tidak mungkin. Aneh betul malah cara berpikirnya. Karena yang dikejar ridho Allah. Maka sering tak ketemu tuh karena beda tujuan. Ini hari Jumat ya, saya ngomong materi yang sangat sensitif sekali nih. Kenapa kok susah untuk bersinergi? Beda tujuan. Bangka Belitung ada ya, Man? Udah ada Bangka Belitung. Luhuk Utara. Tinggal kan kontak nanti tim-tim kita yang ada di Indonesia Timur. Abang kakak tinggal cari ya.
Kalau saran saya, kontak ke akun besar, ke Munzalan Official. Datang ke website, nanti diarahkan di sana ke website. Di TikTok, di Instagram, datang ke website yang asli ya. www.masjidkapalmunzalan.id. Silakan dilihat di sana, sudah ada informasi. Bagi kamu cari informasi tentang Masjid Kapal Munzalan, nomor telepon, berita-berita terbaru, silakan buka. Sudah tayang websitenya ya. www.masjidkapalmunzalan.id, belakangnya id. Jadi udah mulai paham ya kira-kira ya, kenapa sering terjadi konflik antara 3 level ini. Yang satu masih cari apa? Cari apa yang pertama? Cari transaksional. Nih. Kakak buka aja ini nih. Pin. Nah, dah. Buka itu BMI official, bmiofficial.id. TikTok. Nah, konsultasi begini, Ayaman boleh ndak Paskas buka lapak ikhtiar nambah tonase dan segala. Konsultasinya bukan sama saya, ada wakil pengasuh wilayah. Itu udah bikinkan sistemasinya, konsultasinya sama kakak di daerah mana, nanti konsultasi sama wakil pengasuhnya gitu. Jadi di Munzalan ini tidak sentral, tidak figur, bukan Lukmanul Hakimnya yang diwariskan, tapi ya kan Al-Quran dan Sunnah, hadis, ya kan, kemudian pola sistem itu yang diwariskan. Jadi supaya kalau Lukmannya meninggal, dakwahnya tidak berhenti. Saya tidak mau abang kakak saya meninggal berhenti dakwahnya. Infak beras ini jalan terus, dengan atau tanpa saya hidup atau saya mati, ya kan, meninggalkan dunia ini. Kemarin kan meninggalkan dunia ini sudah ada sistemnya, bagaimana wakaf, bagaimana ini. Jadi konsultasinya bukan lagi sama saya, sudah ada alur konsultasinya gitu kira-kira bang kakak ya. Jadi dakwah ini juga disistemasi, dakwahnya juga diperbaiki, dakwahnya juga dikembangkan dan diwariskan atau didelegasikan. Sudah ada kader-kadernya. Jadi saya tidak mau, dan saya sudah belajar sekali banyak lembaga-lembaga kebaikan yang begitu foundernya meninggal, ya kan? Foundernya meninggal, dakwahnya juga berhenti. Nah, jadi tadi ada 3 level. 1 level pemula, itu tidak salah, boleh karena Allah ngajarkan juga. Level rasa, dia sudah tidak lagi berpikir fisik, dia berpikir bagaimana dapatkan ridho Allah, dapatkan doa dari Rasulullah, bisa dekat sama Allah. Tapi ada yang keren lagi, level 3, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha amardatillah, mengorbankan dirinya, semuanya, harta, nyawa, pikiran, waktu, tenaga, apapun dia lakukan hanya untuk dapatkan satu, yaitu mendapatkan ridho Allah. Jadi buat lembaga-lembaga dakwah apapun yang hari ini melakukan kebaikan, peduli sama anak yatim, peduli sama penghafal Quran, itu bagus. Kolaborasi, duduk bareng. Saya yakin kalau niatnya karena Allah, pasti bisa duduk bareng-bareng. Mau ngerendahkan ego untuk duduk bareng. Tapi kalau ada tujuannya duit, fulus, al-jahu, idza qasadal ulama'u al-malu wal jahu ikhtalafu. Begitu kata para alim ya, orang-orang soleh mengatakan, idza qasadal ulama'u al-malu wal jahu, kalaulah seseorang itu yang mengaku berilmu tadi tujuan utamanya adalah harta dan juga syuhrah, ketenaran, popularitas, maka pasti akan sering konflik. Maka ustadz lain dianggap saingan, lembaga dakwah lain dianggap musuh, sulit untuk berkolaborasi. Maka saya secara pribadi sudah menyampaikan kepada kawan-kawan, ayo kita kolaborasi, kita bagi tugas, ya kan? Nah, kecuali kalau memang sudah dari awal BSH barisan sakit hati, keluar dari Munzalan karena tidak suka, baper dan segala macam, lalu jelek-jelekkan, ya kan, lalu tidak mau ini, bikin lembaga dakwah baru, niatnya saingan dan segala macam, tidak akan ketemu. Ayo abang kakak, kita sinergi, perintah Allah, ukhuwah Islamiyah, ya kan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Apa kepentingannya? Kepentingannya cari ridha Allah. Tapi kalau kepentingannya cari duit, ya kan,
cari musuh, ya tidak akan ketemu gitu, tidak akan bisa duduk. Di Padang sudah ada Yaman, sudah ada. Jadi kalau duduk bareng-bareng, ya kan, spiritnya sama-sama, kita bisa kolaborasi. Nah, kalau sudah ibtigha amardotillah Al-Baqarah 207, sudah tidak peduli kan dengan logo? Peduli gak sama logo? Udah tidak ada urusan. Oh, ini kebaikan ya, ridho Allah ya, benar yang ngelola, amanah, udah tancap gas. Dan kita pasti akan bertemu dengan yang sejenis. Kalau kita mengejar ridho Allah, kita akan dipertemukan yang juga mencari ridho Allah. Percaya tak? Dia unlimited, bahkan sampai ke luar negeri tuh, bukan cuma di Indonesia. Dakwah kita cita-citanya seluruh dunia. Karena di benua Australia, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, itu Tuhannya sama-sama Allah. Dakwah kita masih belum luas sama kakak, ya kan? Masih banyak orang yang belum kenal kebaikan ini. Dakwah kita di Malaysia belum, ya kan? Dakwah kita di Brunei belum, di Sarawak belum, di Korea belum. Masih panjang PR kita. Islam ini kan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Kenapa kita tidak sebarluaskan dakwah ini ke seluruh dunia? Ke Afrika belum kita. Saya belum sampai ke Afrika. Ya kan? Belum sampai. Makanya saya minta sama Allah, ya Allah, panjangkanlah. Karena di Indonesia alhamdulillah dengan izin Allah sudah sampai. Kita sudah sudah ada beberapa cabang, ya kan? Nah, mudah-mudahan kebaikan ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Niat baik kita, cita-cita baik kita dibalas sama Allah, ya. Begitu kira-kira Bang Kakak, Ayah Bunda yang bisa saya sampaikan. Saya berharap kalau misalnya video ini didengar oleh teman-teman penggerak-penggerak dakwah, ustadz-ustadz, pendakwah-pendakwah yang baik, ya kan? Juga lembaga-lembaga dakwah, ayo kita kolaborasi, ayo kita sinergi. Mudah-mudahan dari kolaborasi dan sinergi kita dapat kebaikan, dapat kemaslahatan, dapat amal soleh yang berkah, ya kan? Dapat ridho Allah. Kita naik di level Al-Baqarah 207. Apa 207? Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Para. Apa itu para? Pejuang ridho Allah. Terima kasih banyak Abang Kakak Ayah Bunda. Semoga selalu sehat, dijaga Allah, dilindungi Allah, diberkahi Allah, dimuliakan Allah dunia dan akhirat. Saya mencintai antum semuanya karena Allah. Doakan saya, doakan istri saya Bunda Uung, doakan anak-anak saya 4F, Kak Iya yang sedang di Mesir, doakan mama saya, ibu saya di Lampung, kami keluarga besar Masjid Kapal Munzalan, Indonesia Muslim Miskin, dan semua program-program kebaikan dimanapun berada. Doakan kami semoga bisa istiqomah, selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Begitu juga doa saya untuk Abang Kakak di hari Jumat yang penuh berkah ini, di hari Jumat yang penuh dengan kebaikan ini. Semoga kita semuanya bisa terus bergerak, ya kan, menggerakkan dan bertumbuh bersama. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bang Baskara ya. Maaf saya banyak tanya, seorang ateis yang sedang mencari kebenaran. Oh, ateis itu justru malah orang yang perlu diajak ngobrol. Kita perlu ngopi kayaknya. Kalau Abang di Pontianak saya ajak ngopi ya, kita cerita-cerita. Kalau Abang posisi di mana nanti kabarin ya. Kita cerita-cerita. Karena orang ateis itu kan dia bertanya, berpikir. Dia sudah setengah la ilaha. Tinggal illallah. Dikit lagi dia. Gitu ya. Kalau ke Pontianak kita ngopi, kita ngobrol. Enggak usah perang di sosmed. Enggak usah berkelahi-berkelahi di sosmed. Nampak benar kita ini, kita diskusi, ketemu, ya kan, ngobrol, insyaallah pasti ada jalan keluar ya. Makasih banyak Abang Kakak, berkah selalu, sehat selalu ya. Barakallahu fikum. Semoga Allah jaga dan lindungi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.